Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Baik. Semoga selalu sehat, selalu semangat untuk sekolah ya. Amin. Bapak di sini akan mengecek sebelumnya akan mengecek kehadiran teman-teman. Nah, di sini yang hadir berapa? Wali. Mungkin dicek panggil aja ya tadi biar lebih jelas. Yang pertama Citra, Santi, Septia, Syafa, Jessica, Putri, Dinda, Alivia, Adelia, Bima, Iza, Keila, Haida, Siti, Natalia, Novi, Ucup, Salman, Fahri, Radu, Yusuf. Ini yang gak berangkat 4 ya? Itu alasannya kenapa itu? Selalu kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Mas Ucup. Sudah sesuai kemampuan dari masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, apakah kalian sudah siap mulai belajar hari ini? Yakin? Kayaknya lemes dulu. Apa es bikin dulu? Es bikinnya, oke? Es bikinnya mau apa? Mungkin tangan aja ya? Jadi juga lebih mudah. Jadi nanti tepuk tangan selamat pagi 3 kali, terus selamat siang 2 kali, selamat sore 1 kali, terus selamat malam 5. Oke, fokus ayo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kedengaran itu. Ayo fokus lagi, ayo fokus lagi, ayo. Selamat pagi, ulang ayo. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Mungkin itu ya, apa sudah semakin semangat ya? Semangat? Materi hari ini Pak Devi akan mengajarkan atau memberikan kepada teman-teman sekolah yaitu tentang perencanaan karir. Ada yang tahu nggak sebelumnya pernah mendengar perencanaan karir itu apa? Apa? Gimana? Rancang masa depan. Betul. Terus apa lagi? Ayo. Rancang masa depan. Terus apa lagi? Ayo. Tujuan. Hah? Tujuan. Tujuan apa? Tujuan Meraih kejayaan supaya kita tidak kaya raya. boleh itu
tujuan pembelajaran dari ini yaitu yang pertama adalah mengetahui perencanaan karir kalian semua. Itu misalnya begini, karir saya kan guru, ngajar, mempersiapkan diri seperti apa aja. Selanjutnya ada yang namanya kelompok dulu gimana? Apa mau kelompoknya kayak gini? Jadi ada berapa anak ini? 4 kelompok ini ya? Oke, 4 kelompok. Sudah mengetahui tentang perencanaan karir. Kita ada pengertian perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir ini, karir merupakan proses yang perlu kamu lalui dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Proses serta tahapan yang perlu kamu lakukan dalam perencanaan karir beragam, meliputi identifikasi, perencanaan, serta pelaksanaan. Perencanaan karir ini beragam. Misalnya, Mas Bima merencanakan karirnya sebagai presenter. Nah, apa aja yang perlu disiapkan oleh Mas Bima untuk karir Mas Bima presenter? Misal, bahasa asing, karena nanti kan presenter bisa internasional macam-macam. Terus apa lagi? Public speaking. Apa aja terus yang harus dipersiapkan? PD ya, uang. Cuma mau jawab uang, kan dulu. Jadi harus dipersiapkan agar menjadi presenter yang baik. Atau apa lagi yang lain? Yang apa? Passion. Apa itu? Model gitu, model. Skill termasuk apa? Skill kan. Kalau karir yang kalian tuju bisa seperti reporter atau apa gitu ya. Terus pelaksanaan ini ketika kalian sudah lulus SMA atau setelah lulus SMA, SMK ini kalian mau mendalami materi lagi dengan berkuliah lagi, langsung melamar di TV kayaknya S1 kayaknya. Terus di sini ada aspek perencanaan karir. Yang pertama ada pengetahuan memahami industri, pekerjaan, dan peluang karir yang tersedia. Nah, yang pertama aspek ini ada memahami industri kalian. Misal teman-teman tertarik di bidang apa tadi? Televisi. Nah, kalian harus mengetahui jam kerjanya yang pertama. Terus pekerjaannya bagaimana, terus peluang karirnya itu bagaimana setelah kalian bekerja di presenter itu, di televisi itu. Terus yang kedua adalah sikap membangun positif, percaya diri, dan adaptif terhadap perubahan. Yang ada sikap percaya diri itu penting dalam kalian mengembangkan karir. Jadi kalian harus fokus dengan tujuan kalian, jangan terpengaruh oleh orang-orang. Misal Mas Rida cita-citanya menjadi apa? Reporter. Nah, misal Mbak Citra
Mbak Citra ingin menjadi apa ya? Mau jadi menteri gitu. Menteri hubungan. Nah, Mas Haidar jangan goyah. Kok Mbak Citra mau jadi saya kan malah reporter. Nah, jangan goyah, harus fokus kan hubungan. Terus percaya diri, Mas Haidar bisa jadi reporter. Terus selanjutnya ada keterampilan, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tujuan karir, seperti kemampuan interpersonal, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Reporter harus baik komunikasinya, tidak masa dia depan kamera ditonton banyak orang. Terus kepemimpinan, bisa aja kalian bisa menjadi pemimpin di redaksi atau televisi, direktur ya. Nah, kalian harus mengkoordinasi bawahannya agar menjadi salah satu televisi terbaik. Itu. Selanjutnya ada langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama ada mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Yang untuk mengenali diri sendiri ini, teman-teman harus paham betul diri sendiri apa yang dibutuhkan, apa yang ingin kalian maukan ke depannya itu harus bagaimana. Selanjutnya ada penelitian tentang profesi pilihan. Penelitian profesi pilihan ini kalian harus riset. Riset tahu nggak? Mencari-cari apa istilahnya meneliti kerjaan reporter itu bagaimana, terus susahnya apa, kendalanya apa, nah kayak terus coba Mas Mbak Natalia, ini apa, baca ayo. Yang nomor 3 selanjutnya. Tentukan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendeknya apa? Menjadi reporter ini. Misal kayak gini. Amit-amitnya ya. Misal kayak di Antv itu banyak karyawan PHK. Ya, otomatis setelah di PHK itu jadi apa? Terus pekerjaannya kan. Terus untuk jangka pekerjaannya kan belum. Terus jangka panjangnya setelah itu ada nggak? Bisa menjadi apa? Wirausaha. Berusaha, bisa membuka stasiun televisi atau koran atau apa gitu, atau bisa jadi YouTuber. Oke. Terus saja bangun jaringan profesional atau bangun jaringan relasi dengan orang. Misal relasi di reporter itu seperti apa? Jangan tahu nggak? Mas Yusuf, ayo, relasi dalam reporter itu apa aja? Relasinya berbangun dengan orang, misal kayak kalau guru kan saya itu relasinya dengan atau dengan murid atau dengan masyarakat. Kalau di reporter itu apa yang tahu dari Mas Yusuf itu? Apa? Bos, penulis naskah. Oh, penulis naskah tuh. Terus apa lagi, Mbak Syantika ya? Relasi di cita-citanya apa dulu? Cita-cita apa? Serah, ayo. Cepetan. Pramugari.
Mas Bima. Belum ya? Mbak Citra. Yo, Citra apa? Cita-citanya apa? Dokter. Nah, kelasnya apa dengan dokter? Membangun hubungan dengan perawat, dengan apoteker gitu. Nah, ada evaluasi dan sesuaikan rencana secara berkala. Evaluasi sesuaikan rencana ini bertahap. Ini penting. Jadi bertahap. Jadi nggak harus misal dokter Mbak Citra tidak harus langsung pinter membedah orang apa membuka operasi. Nggak boleh langsung nggak perlu lebih tinggi gitu. Misal utamanya harus terus harus pintar memilih resep obatnya misal kayak gitu. Oke, selanjutnya ada tujuan perencanaan karir. Tujuan perencanaan karir yang pertama ada ini siapa? Putri. Ya, Sam. Yang tiga ini dipahami, yang lain pahami apa? Jadi komponen kesadaran diri, efisiensi usaha dan waktu. Terus mencapai kepuasan pribadi. Dan tahu nggak? Bingung. Nah, mencapai kepuasan pribadi ini, teman-teman ketika sudah mencapai cita-cita kalian, misalnya menjadi dokter, pramugari, apa tadi ya? Pilot apa ya? Misalnya, kelasnya di sini kita sudah mencoba cita-citanya. Nah, harus dikembangkan dengan memulai skill-skill baru, memulai keterampilan baru. Dan ada memulai kesadaran dan pemahaman diri. Kesadaran bahwa kalian sesuai dengan profesi kalian, misal dokter kayak gitu, selanjutnya kalian sadar akan tujuan kalian, pekerjaan kalian, atau tanggung jawab kalian di cita-cita kalian, profesi kalian. Ada efisiensi usaha dan waktu. Nah, efisiensi usaha, kalian usahanya bagaimana dengan waktu? Apakah kalian bisa memanage diri atau lebih pintar-pintar memanage waktu itu? Hanya ada mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Nah, dokter, kebanyakan kan dokter sekarang banyak uangnya banyak. Nah, masa mau dikasih? Mau nggak? Padahal apa? Dengan usahanya, dengan biayanya yang lebih berapa usahanya? Biaya dokter mahal ya? Terus selanjutnya mengetahui prospek karir pegawai di masa depan sejak awal. Saya tanya ke Mas itu siapa? Pari. Selanjutnya apa Mas Pari? Hah? Oh tadi datang. Oke ini begitu. Nah, yang diketahui Mas Farid dengan prospek karir pegawai itu apa aja? Pegawai apa konsentrator itu prospeknya apa? Mas Farid. Membuat video. Prospeknya terus apa lagi? Edit.
Terus prospek kedepannya untuk menghasilkan uang, gimana menghasilkan penghasilan? Memperkenalkan cara berbicara. Oh, caranya seperti apa? Promosi Seperti AdSense, terus like harus berapa? Minimal kalau di YouTube. Terus subscriber berapa ya? Dapat adsense-nya? 1.500. Kalau nah mungkin seperti itu atau minimal video. Selanjutnya ada contoh perencanaan karir. Nah, ini contohnya seorang lulusan baru yang ingin menjadi seorang manajer proyek dapat merencanakan karirnya dengan mengikuti kursus manajemen proyek, mencari magang di industri terkait, membangun jaringan profesional, dan terus meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinannya. Nah, di sini ada manajemen proyek. Proyek itu seperti apa? Istilahnya dalam bahasa kita itu mandor. Nah, kalau mandor manajemen proyek ini harus bisa mengelola bawahannya. Yang misalnya bagian sini kelompok ini misalnya Mbak Cipta, Mas Rinda, Mas Yusuf buat tembok. Bagian sini Mbak Natalia, Mas Bima, Marcel, bagian membuat pintu. Nah, itu harus bisa memberikan arahan kepada saya pengen minta contohnya Mas Rado. Boleh diri Mas Rado, ayo. Mas Rado kan cita-citanya apa ya? Presenter itu perencanaannya kan tadi kayak gimana itu gimana kalau presenter? Perencanaan karirnya itu gimana presenter yang diketahui oleh Mas Rado tentang perencanaan karir menjadi presenter itu Mas Rado yang Mas Rado ketahui ya. Terus karirnya itu karirnya karirnya bisa gimana? Terus saya ditanyakan tentang perencanaan karir, teman-teman. Ada. Apa? Ayo, pengen tanya apa? Hah? Mau tanya apa? Tanya Pak. Ya, boleh. Kalau udah rencana karir terus karirnya gagal gimana Pak? Kalau udah karirnya ini gagal. Misal masnya karirnya apa? Mandor, contoh mandor. Mandor ini manajemen proyek ini. Ya, misal Mas Hendar ini gagal menjadi mandor. Tapi Mas Hendar punya skill lain kan? Punya. Selain menjadi mandor kan harus juga pembinanya tinggi, harus tahu bangunan, terstruktur apa aja, terus alat-alatnya, bahannya apa aja. Nah, Mas Ridha udah tahu belum? Kalau misal udah punya keterampilan selain itu, udah ada belum sebelumnya? Udah. Seperti apa? Berenang. Nah, boleh bisa itu. Jangan ini angkatan laut itu bisa itu. Terus penyelam bisa di terus bisa menjadi perenang ya. Oke. Nah, selanjutnya kesimpulan dibaca Bani. Mereka yang bercita Merencanakan karir memerlukan komitmen, introspeksi, dan kerja keras. Namun dalam langkah-langkah di atas, kamu akan memiliki fondasi yang kuat untuk membangun karir dan sukses dan memuaskan. Kamu ingat untuk tetap fokus pada tujuanmu dan bersikap terbuka terhadap peluang baru. Semoga sukses dalam merencanakan karir dan mencapai semua impianmu.
kelompok. Nah, ini kelompoknya udah ya? Pak Dendi akan memberikan studi kasus yang nanti akan didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Ini kelompok apa? Namanya kelompok 1 lah ya. Nih, kita kasih nanti didiskusikan masalah. Nanti kayak gini, ada masalah yang dihadapi, misal ini kasus ini, sintaksis ini, masalahnya yang dihadapi apa? Kalau ditulis, didiskusikan bareng-bareng. Terus solusinya apa untuk permasalahan yang dihadapi oleh sintas sebuah pelajaran. Cari, oke? Bisa dipahami teman-teman? Didiskusikan bareng-bareng. Nah, jadi kasih waktu berapa menit ya? 1 menit cukup? Enggak? Enggak ya? Oh berapa? 5 menitan ya? Sekitar 5 menit sampai 8 menit. Udah dapat semua belum? Didiskusikan mas. Ada ya? Hah? Iya. Dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu. Nanti dipresentasikan ya, dikerjakan situ nanti dipresentasikan ya. Kerjakan. Ya 2 orang ya. Oke. 5 menit sampai 8 menit bisa? Bisa. Diskusikan mas, 5. Ayo nggak apa-apa yuk. Ya. Yuk.
Berarti satu. Hah? Ayo. Ayo, yang pegang mana? Persis. Ayo mas, dulu mas. Iya ada. Ini memang sebelumnya dari sesuai keinginan sendiri dan BC itu udah tahu prospek kerjanya BC. Apa masih ada yang bingung? Sesuai nama kerjanya dikasih nama 1, 2, 3, 4. Ya kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Nama anggotanya. Apa mau di nama kelompoknya berapa? Bisa. Ya. Nama kelompoknya ditulis. Apa? Dewan. Ya, dewan ya. Bebas ya. Limau. Ya, limau. Dewan. Ya, ada yang sudah selesai? Boleh maju duluan. Yuk, 2 anak yuk. Dua anak kan Bapak yuk. Ayo, Bapak. Oke. Sambil menunggu yang belum selesai, Mas Bunda akan mempresentasikan banyak kasus namanya. Salam nggak Bapak ya, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil diselesaikan Mas. Mas. Saya Bima Ibnu Asyari akan mewakili dari kelompok dari Maus. Kasih lagi yuk. Kelompok terdiri dari Novi, Natalia, Sini, dan Rita. Kasus nama Rudi, siswa SMK Teknik Mesin. Rudi akan lulus tahun ini. Tetapi dia belum tahu. Dia tidak punya kenalan di dunia industri dan sekolahnya belum memberikan info magang yang jelas. Ia merasa bingung dan takut tidak bisa langsung bekerja setelah lulus. Masalah yang dihadapi, Rudi belum mempunyai tujuan harus kerja di mana karena ia tidak mempunyai kenalan di dunia industri. Solusi, mencari info lokal di sosmed maupun bertanya di sekitar tempat yang berada. Oke, terima kasih Mas Bima. Dan dari kelompok mana? Harimau. Selanjutnya dari sini, boleh. Dari kelompok mana? Ayo. Tepuk tangan ayo dari kelompok Harimau. Boleh. Saya dari kelompok kucing akan mempresentasikan kasus nama Ito, siswa kelas 12 SMK. Ito sangat menyukai dunia otomotif dan bercita-cita membuka bengkel sendiri.
sendiri. Namun orang tuanya memaksa agar ia melanjutkan kuliah di jurusan ekonomi agar bisa kerja kantoran. Itu merasa tertekan dan bingung apakah harus mengikuti keinginan orang tuanya atau memaksa impian sendiri. Masalah yang dihadapi itu adalah memilih antara pilihan orang tua atau pilihan sendiri. Solusi yang diambil itu membicarakan kepada orang tuanya bahwa hubungan romantis dan cita-cita ini membuka pilihan sendiri adalah jalan yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dari kursi. Lanjut dari kelompok mana itu belakang? Apa sini? Sini. Ayo mas, go. Yang situ nggak apa-apa. Yang perwakilan dari kelompok Jawa, Mbak Jessica, Rini, Faris, Salman, Sokal. Kasus nama anak kelas 10, anak adalah siswa yang cerdas tapi sangat malu. Dia selalu ragu interpretasi atau melakukan karena mata tidak cukup baik, atau gagal. Lalu teman-teman seangkatannya sudah mulai aktif membangun pengalaman dan portofolio. Masih merasa tertinggal tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Yang dihadapi anak murid pemalu dan kurang percaya diri. Sebelumnya anak harus merasa malu dan harus percaya diri bahwa dirinya bisa. Ya, terima kasih dari kelompok guru-guru. Yuk, tanya dari kelompok mana? Lumba-lumba. Ayo, ayo. Geser ke sini. Pelan lagi. Salam boleh. Ya. Oke. Terima kasih Kak Dio. Saya dari kelompok 1 akan mencoba dan kasus sama terkait Terima kasih dari kelompok mana? Lumba-lumba. Oke, terima kasih teman-teman sudah mempresentasikan hasil studi kasus. Nah, selanjutnya ada video yang menampilkan tentang persiapan dan perencanaan karir. Kita simak dulu ya.
video itu tanggapannya apa? Yang tahu nggak? Profesional. Ya, terus apa lagi? Nah, video seperti itu Pak. Terus apa lagi? Teman-teman. Orang punya keadaannya masing-masing. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan RKPD dan evaluasi. Ya. Berapa ya? 6 ya? Iya, nanti kita kasih contoh. Cukup ya? Kita berikan dulu. Ya, cukup sebentar mana ya? Oh, 5 ya? Sekarang hitung ya. Berapa? Cukup ya? Cukup ya, cukup. Nah kita jelasin dulu nih cara pembuatannya NKPD ini. Oh iya. Nah, ini di kertas kosong ini, nah kertas kosong ini nanti teman-teman ada mind mapping. Mind mapping ini terdapat nanti cita-cita kamu di masa depan, terus jawabannya apa? Misal presiden, cara untuk menggapai cita-cita seperti apa? Nanti belajar sungguh-sungguh, doa dan lain-lain. Terus tantangannya apa? Jadi presiden harus punya rahasia kalian ikut Jasa. ilmu tinggi, terus apa lagi itu? Jual kepemimpinan yang kuat. Oke. Dimulai dari sekarang, mungkin waktunya 5 menit cukup ya? Cukup ya? Sama evaluasinya itu nanti kalau menurut jawaban kalian kayak gini misalnya jawabannya saya merencanakan karir dengan baik. Nah jawabannya sangat setuju, atau saya tidak bisa merencanakan karir dengan baik, tidak setuju. Ya, centang aja. Iya, centangin aja. Oke, yuk mulai yuk. Hah? Iya itu nanti gambar kayak gini. Iya, itu benar ya. Ya Pak. Udah? Ya, dikumpulkan satu itu dulu. Sudah selesai nanti dikumpul ya, dikumpulin jadi satu kelompok. Tuh. Nah itu cita-citanya apa aja. Ya sudah selesai nanti dikumpulkan satu kelompok, nanti boleh perwakilan maju depan mengumpulkan, oke? Biar dipahami. Nah itu apa itu? Ini.
Silakan kelompok Bapak maju sini di taruh meja Pak Dendi. Ya sekalian semuanya sama KPD sama apa evaluasi dikumpulin satu ya, dikumpulin. Nah ini oke. Dari refleksi ini dari refleksi ini apa yang kalian dapat tentang perencanaan kali ini? Menentukan masa depan. Mantap, kalian dengan baik, terstruktur. Betul. Oke. Nah, alhamdulillah sudah selesai semua pembelajaran ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kita semuanya. Terima kasih dari saya Pak Dendi. Saya untuk teman-teman itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.